Meskipun kata Lamongan sering dihubungkan dengan Mbah Lamong, catatan sejarah membuka kemungkinan lain tentang bagaimana kota ini mendapat namanya. Sebuah kisah tentang peristiwa di wisudanya Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dalam Pasamuan Agung pada 976 Hijriah tertera dalam kitab bertuliskan huruf Jawa kuno yang diwasiatkan langsung oleh Sunan Giri. Maka mungkinkah nama Lamongan berasal dari kata Lamongan yang berarti pamong yang baik, atau apakah ada kisah lain di balik asal-usul nama Lamongan? Wilayah Lamongan sebelum bernama Lamongan. 1. Kerajaan Kahuripan. Pada tahun 1019 Masehi, Raja Airlangga mendirikan Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Dari catatan sejarah, Kerajaan Kahuripan tersebut dibangun sebagai kelanjutan dari Kerajaan Medang yang runtuh pada tahun 1016 Masehi. Terdapat prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Kahuripan yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Timur seperti Jombang, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, dan terutama di Lamongan. Selain itu, ditemukan sebuah bongkahan-bongkahan bangunan seluas 5 hektar di tengah hutan Jati Lamongan, Jawa Timur yang diduga merupakan bekas istana kerajaan. Warga sekitar menduga bahwa penemuan bongkahan-bongkahan bangunan di tengah hutan Jati Lamongan, Jawa Timur tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Kahuripan. Situs pataan di Lamongan yang mencakup bangunan candi, struktur yang diduga stupa, serta reruntuhan gapura dan pagar keliling memperkuat dugaan bahwa Kerajaan Kahuripan berada di Lamongan, Jawa Timur. Namun beberapa peneliti menganggap bahwa situs pataan tidak hanya merujuk pada Kerajaan Kahuripan, melainkan juga bagian peninggalan Kerajaan Majapahit. 2. Sidayu. Apabila kita mendapatkan pertanyaan di manakah letak Sidayu atau biasa disebut Sedayu, tentu kebanyakan dari kita menjawab daerah tersebut terletak di wilayah administratif Kabupaten Gresik. Tidak salah, karena Sedayu saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gresik. Masih banyak masyarakat di sana yang mendengar kisah turun-temurun dari leluhurnya bahwa pernah di suatu masa daerah tersebut menjadi sebuah kadipaten dengan pemimpinnya yang kondang, yakni Kanjeng Sepuh. Bahkan sampai saat ini kita masih bisa mendapati peninggalannya berupa alun-alun, masjid, dan juga makam tokoh ini di wilayah tersebut. Selain itu, nama Sidayu atau Sedayu ini dapat kita ketahui misalnya dari berbagai catatan sejarah khususnya di masa Islamisasi Nusantara hingga kolonial. Namun tak banyak dari kita yang menyadari bahwa Sidayu yang dimaksud dari catatan-catatan abad ke-15 hingga abad ke-18 ini bukanlah Sedayu yang kita kenal saat ini. Lantas di manakah Sidayu yang dimaksud catatan-catatan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami coba untuk mengurai letak Sidayu dari berbagai sumber seperti berikut. Pertama, dari kronik dinasti Yuan atau Yuan Sulu disebutkan tentang Sidayu. Sebuah ekspedisi penghukuman kepada Raja Jawa di bawah pimpinan Ike Mese. Ekspedisi ini merupakan kebijakan yang diambil Raja Kubilai Khan karena utusannya dipermalukan Raja Jawa yang berkuasa saat itu yaitu Kertanegara dari Singasari. Setelah mendarat di daerah Tuban, pasukan Cina dibagi menjadi 2 batalion pasukan. Batalion ke-1 berjalan menyusuri pantai dan batalion ke-2 melanjutkan pelayaran menuju Sugalu atau Sidayu. Ahli penerjemah manuskrip Cina W.P. Groeneveld mengidentifikasi bahwa Sugalu adalah Sidayu. Menurut Groeneveld, Sugalu atau Sidayu terletak di pantai utara bagian timur. Kedua, dari prasasti Karangboghem. Penyebutan nama Sidayu ditemukan dalam sebuah prasasti bertarik ke tahun 1309 Caka atau 1387 Masehi. Menurut T.H.P. Gould, prasasti Karangboghem memuat keterangan tentang hutang piutang antara nelayan di daerah Gresik dengan seseorang di Sidayu. Melihat angka tahun prasasti Bogem menunjukkan bahwa terdapat indikasi kesejahteraan di Sidayu pada masa berkuasanya Majapahit di tanah Jawa. Ketiga, dari seorang penulis yang menjadi rujukan bagi peminat maupun sejarawan pada abad 16 hingga 17 yang bernama Tom Pires. Latar belakang Tom Pires sesungguhnya adalah seorang apoteker atau pembuat obat khusus Pangeran Alfonso dari Portugis. Pada awalnya, ia dikirim ke Lendia untuk mencari pengetahuan tentang obat-obatan oriental. Sesampainya di sana, ia kemudian diutus untuk melakukan penyelidikan tentang kondisi Malaka oleh Alfonso de Albuquerque yang terkenal itu.
Sekitar bulan Juni atau bulan Juli tahun 1512 ia tiba di Malaka dan melanjutkan perjalanan hingga ke Jawa pada bulan Maret hingga Juli tahun 1513. Sepanjang perjalanannya, Tom Pires selalu mencatat situasi dan kondisi tempat-tempat yang disinggahinya. Setelah terkumpul banyak data mengenai daerah tersebut, ia menuliskannya dalam sebuah buku yang bertajuk Suma Oriental. Buku ini dibuat untuk ditujukan sebagai laporan kepada Raja Portugis yang berkuasa saat itu yakni Dom Manuel. Buku inilah yang banyak menjadi rujukan karena rincian data-datanya yang menakjubkan untuk ukuran masa itu terkait daerah-daerah di Nusantara. Apalagi belum ada catatan dari bangsa Eropa yang lebih tua dan lebih lengkap dibandingkan laporan yang dibuatnya. Sidayu termasuk salah satu daerah yang dicatat oleh Tom Pires. Merujuk pada tulisannya, kawasan tengah hingga timur Jawa merupakan kawasan yang dikuasai oleh seorang pote. Istilah pote yang dimaksud oleh Tom Pires ini bisa disamakan dengan istilah patih atau bisa juga adipati dalam bahasa Jawa. Istilah patih sendiri telah lama dikenal dalam bahasa Jawa, meski dari masa ke masa belum tentu sama pula makna maupun kedudukan dalam hierarki jabatan kerajaan. Begitu pula yang terjadi di daerah Sidayu yang terletak di antara Tuban dan Gresik, di mana daerah tersebut dipimpin oleh seorang patih yang bernama Patih Amiza. Penguasa ini disebut oleh Tom Pires merupakan seorang kemenakan dari Patih Morob, penguasa daerah Rembang. Patih Amiza juga merupakan sepupu langsung dari Patih Unus penguasa Jepara dan sepupu kedua dari Patih Rodim yang merupakan penguasa Demak sekaligus pemimpin dari para patih. Patih Amiza ditemui Pires ketika masih berusia muda, sekitar 20 tahun dan menikah dengan seorang putri dari penguasa Gresik. Patih Amiza memiliki saudara lelaki yang bernama Patih Bagus. Dari wawancara yang dilakukan Tom Pires dengan penduduk di sana, justru Patih Baguslah yang banyak menjalankan pemerintahan di Sidayu. Karena Patih Amiza lebih sering menghabiskan waktunya untuk berburu bersama istri-istrinya. Ketika Tom Pires berkunjung ke Sidayu antara Maret hingga Juli 1513, daerah ini disebutkan belum menjadi sebuah kota dagang yang besar. Namun kota ini dikelilingi oleh tembok seperti halnya yang ada di Tuban. Demikian halnya dengan populasi, kota ini yang memiliki penduduk kurang dari daerah tetangganya seperti Tuban dan Gresik. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani dan menyebutkan bahwa tanah yang ada di daerah Sidayu merupakan lahan yang subur. Penguasa negeri ini memiliki bawahan sekitar 5.000 orang, yang mana mayoritas di antara mereka masih menganut kepercayaan kuno atau penyembah berhala, menurut Tom Pires. Pada akhir catatannya, Tom Pires menyebutkan bahwa penguasa kota ini menjalin persahabatan dengan penguasa Tuban. Kisah ini menunjukkan bahwa pada masa itu hubungan perdagangan dan diplomatik antar daerah sudah sangat berkembang. Setelah nama Sidayu di masa Singasari hingga Majapahit, belum ditemukan lagi catatan-catatan tentang wilayah Lamongan hingga masuklah ke masa Wali Songo. Dalam merunut cikal bakal nama dan penguasa di Lamongan tidak dapat dilepaskan dari tokoh penyebar Islam yakni Sunan Giri. Meskipun di wilayah Lamongan juga memiliki salah seorang dari Wali Songo yang sangat terkenal yakni Sunan Derajat. Mengapa kondisi yang demikian dapat terjadi? Sebenarnya sangat berkaitan dengan cara atau model yang dilakukan oleh kedua wali tersebut yang memang memiliki perbedaan terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan politik. Dalam melakukan penyebaran Islam di Lamongan, Sunan Derajat lebih memilih langsung terjun ke masyarakat dan tidak menggunakan jalur kekuasaan politik. Sementara dalam penyebaran Islam Sunan Giri, selain terjun ke masyarakat juga menggunakan cara-cara atau jalur kekuasaan politik. Secara real Sunan Derajat lebih memiliki kekuasaan hanya dalam bidang rohani saja. Sementara Sunan Giri selain memiliki kekuasaan di bidang rohani, juga dalam bidang kekuasaan politik melalui Kedaton Giri. Kondisi yang demikian diperkuat oleh sikap yang ditempuh oleh penguasa Mataram dalam memperlakukan kedua Sunan tersebut. Oleh penguasa Mataram, Sunan Derajat tidak terlalu banyak diawasi dan juga tidak pernah diserang dalam sepanjang sejarah karena memang tidak dianggap membahayakan pusat kekuasaan Mataram. Berbeda dengan sikap Mataram terhadap Sunan Giri yang selalu diawasi, bahkan ketika dianggap melakukan pembangkangan atau balelolo, tidak segan-segan penguasa Mataram melakukan penyerangan terhadap Giri. Dengan latar belakang inilah, maka ketika mencari cikal bakal penguasa Lamongan, merunutnya lebih ke jalur Sunan Giri daripada Sunan Derajat.
Adapun dinasti Sunan Giri yang menduduki tahta Kasunanan Giri adalah Sunan Giri I atau Ainul Yakin wafat tahun 1506 Masehi. Sunan Giri II atau Sunan Dalem putra Sunan Giri I wafat tahun 1536 Masehi. Sunan Giri III atau Sedamargi adik Sunan Giri II wafat tahun 1556 Masehi. Sunan Giri IV atau Sunan Prapen putra Sunan Giri II wafat tahun 1597 Masehi. Mengenai hal ini, sejarawan De Graaf mengutip cerita yang berkembang di masyarakat sebagai berikut. Pada tahun 1535 penguasa kafir dari Sengguru menduduki pusat Islam di Giri. Sesudah sekelompok kecil orang Cina Islam di bawah pimpinan Panji Laras dan Panji Liris dekat Lamongan dikalahkan oleh orang-orang dari pedalaman. Sunan Dalem memerintahkan pasukannya Jagapati untuk menghentikan pertempuran. Sunan Dalem meninggalkan Giri untuk menyingkir ke Gumena yang diperintah oleh Kidang Pali Syekh Koja paman Sunan sama dengan Syekh Manganti yang mengislamkan Gribik menyetujuinya. Orang kafir dari selatan tadi membongkar makam Sunan Satmata, tetapi suatu kawanan lebah yang keluar dari dalam makam memaksa mereka meninggalkan Giri lagi dan kembali ke Sengguru. Sunan Dalem dapat kembali ke tempat kedudukannya. Terlepas dari cerita legenda tentang kawanan lebah tadi, cerita tutur setempat yang disertai tahun-tahun kejadian layak dipercaya. Dari cerita itu dapat disimpulkan bahwa 8 tahun sesudah runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1527, orang kafir masih juga berusaha membendung meluasnya agama Islam ke timur dengan menyerang Giri. Kedudukan Giri baru dirasakan aman dari ancaman serangan tentara Sengguru tatkala sebagian penduduk Lamongan sudah masuk Islam. Utamanya setelah 2 penguasa di Lamongan yang beragama Hindu dapat dikalahkan oleh tentara Demak pada tahun 1541 dan 1542. Pada waktu Sunan Giri IV berkuasa, beliau menempatkan daerah Lamongan langsung berada di bawah kekuasaannya. Daerah ini mendapat perhatian khusus karena mengalir Bengawan Solo dengan hilirnya yang besar. Pada waktu itu masih bermuara di Gresik dan belum dialihkan ke ujung pangkah seperti sekarang. Waktu itu Bengawan Solo dapat dilayari oleh perahu-perahu pedagang yang besar. Pertahanan pantai maupun pertahanan darat dirasa sangat perlu untuk diperkuat. Kedudukan daerah dan pemerintahannya sangat penting untuk ditingkatkan menjadi wilayah yang dapat mengatur dan mempertahankan wilayahnya sendiri. Hingga akhirnya Kanjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Prapen menobatkan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang dilakukan dalam Pasamuan Agung di tahun 976 Hijriah. Sedangkan untuk tanggal dan bulannya belum ditemukan secara jelas dalam buku wasiat Kanjeng Sunan Giri IV yang bertuliskan huruf Jawa kuno. Namun panitia khusus dari Lamongan berupaya menggali informasi itu dengan menelusuri buku sejarah, terutama yang berkaitan dengan Kanjeng Sunan Giri. Setelah berlangsung cukup lama, akhirnya para panitia khusus telah menemukan tanggal Pasamuan Agung yang dilaksanakan bersamaan dengan hari peringatan Islam tanggal 10 Zulhijjah, yang disebut Grebet Besar atau Idul Adha. Selanjutnya, para panitia juga menelusuri jalannya Tarik Hijriyah yang kemudian dipadukan dengan Tarik Masehi. Setelah itu dapat ditemukan bahwa tanggal 10 Zulhijjah 976 Hijriah itu jatuh pada hari Kamis Pahing, tanggal 26 Mei 1569 Masehi. Mengutip dari laman resmi Lamongan, Tumenggung Surajaya pada saat masih muda bernama Hadi. Kemudian Hadi mendapatkan pangkat Rangga sehingga namanya dikenal menjadi Rangga Hadi. Namun beberapa waktu kemudian, namanya berubah menjadi Mbah Lamong, yakni sebutan yang diberikan oleh rakyatnya kala itu. Hal itu diberikan karena beliau pandai ngemong rakyat, pandai membina daerah, dan mahir dalam menyebarkan agama Islam. Dari kata Mbah Lamong inilah yang kemudian masyarakat menyebut wilayah yang berada di Jawa Timur ini menjadi Lamongan.